Salam Indonesia Hebat, kami dari Dapur Usaha bertemu dengan Pak Harun Ar-Rasyid. Apa kabar Pak Harun Ar-Rasyid? Perkenalkan Pak, ini teman saya Pak Bardi. Ini Pak Arman. Ini Pak Riki. Pak Harun, boleh ngobrol-ngobrol Pak Harun? Ya, terima kasih. Pak Harun, kami mendapatkan informasi bahwa dari puluhan tahun usaha yang Bapak jalani dan dari berbagai macam usaha yang Bapak lakukan, akhirnya Bapak berlabuh ke usaha market atau miniatur. Mohon dijelaskan kepada Indonesia bahwa usaha ini ada dan seperti apa usaha ini berjalan. Pertama saya punya modal 33.000 di tahun 94. Nah, kemudian dari modal 33.000 itu udah sekalian sama buat biaya biaya cetak foto, kemudian biaya rental, sama biaya untuk pengiriman, untuk pos waktu itu. Setelah 1 minggu kemudian saya kirim kepada para pengembang di tahun 94 itu, dan seminggu kemudian ada masuk yang membuat ini market ke saya senilai kurang lebih sekitar 7 juta di tahun itu. Nah, dari hasil itu saya kerjakan selama kurang lebih 1 minggu, saya punya hasil kurang lebih sekitar 3 juta pertama. Dalam 1 minggu pertama saya buat, alhamdulillah sama teman-teman waktu kita belajar. Jadi awalnya saya membuat market ini mengikut PT Pola Studio. Pola Studio. Pola Studio. Yang CV Pola Studio. CV. Yang berkedudukan di 2008. Bapak karyawan di situ. Saya sebagai karyawan. Namun di situ waktu itu saya cuma menangani di bidang lampu, pemasangan lampu. Tapi saya yakin bahwa saya itu mampu. Saya setiap melihat pekerjaan ini yang saya lakukan, alhamdulillah saya bisa menguasai. Dengan tekad saya yang kuat bahwa sekalipun saya itu backgroundnya adalah listrik, tapi saya mampu melihat dari teman-teman, melihat peluang dari teman-teman waktu itu. Saya mencuri ilmunya itu dari situ. Alhamdulillah saya nekat. Kalau seandainya saya salah, kalau seandainya salah membuat paket, saya tentunya meminta tolong kepada yang lain. Tapi alhamdulillah setelah saya mendapatkan order, alhamdulillah tidak ada kendala suatu. Oke, Indonesia, tahukah Anda model Pak Ahok itu sebenarnya model mencuri, tapi yang dicuri itu ilmu. Itu ya bareng ya. Nah, jadi dia mencuri ilmu yang ada di tempat dia bekerja dan diyakini, sehingga menganggap bahwa ini peluang bisa dikerjakan sendiri. Gitu bareng ya. Kapan Bapak fokus memulai usaha market atau yang disebut miniatur ini? Fokusnya itu di tahun 94. Kebetulan proyek lagi pas kosong. Tiba-tiba ini saya kepengen, saya diajak sama teman, ini membantu di bidang market. Akhirnya terus saya buka sendiri. Buka sendiri tahun 94 di Serengseng Sawah. Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Dimulai tahun 94. Berapa karyawan Pak? Karyawannya mulai dari 3 orang sampai 40 orang. 3 orang. Awalnya mulai karyawan 3 orang dan ikut mengerjakan sendiri. Ya, ini yang penting ya. Jadi dari kerja keras dan tekad yang kuat ya Pak ya, sehingga tahun 94 membuka usaha sendiri, langsung mengerjakan dan dibantu 3 orang karyawan hingga sampai 40 karyawan. Dari segi pemasaran Pak, bagaimana Bapak dapetin order? Selama ini saya mendapatkan order itu dari klien yang
sampai saat ini Pak sudah ada beberapa pengembang. 98 kita sudah kurang lebih sekitar 70 pengembang. Nah, kan kemudian vakum, setelah vakum ini saya nggarap proyek-proyek pemerintah bekerja sama dengan konsultan. Nah selama ini itu jarang menggarap jarang menggarap market dari bank, tapi akhirnya nggarap proyek Pemerintah. Ya alhamdulillah sampai ke Timur Leste juga, jadi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Biasanya saya kalau mendapatkan gambar dari konsultan itu melalui email. Hasil email ini lalu Bapak cetak mungkin ya, jadi ini ya, yang di cut ya, yang dipotong ya sesuai dengan misalnya skalanya kan udah kelihatan nih Pak nih. Ya, skala sehingga tadi kan ada guntingan-guntingan karton, refleks berarti sesuai dengan ini ya Pak ya. Oh, ya ini ya. Ini lalu dia print ya. Printnya skala. Ini skala ya. Ini sesuai skala kan, sesuai skala. Iya, betul. Ini baru kita potong. Makanya jangan sampai ada satu tiang pun yang kurang kan gitu Pak ya. Iya, betul. Ya, udah lama kerja di sini Pak. Pak siapa? Pak Salim, Pak. Pak Salim. Udah lama di sini Pak Salim? Sudah 10 tahun lebih, Pak. 10 tahun. Oh, 10 tahun. Ada kendala Pak? Ya kadang-kadang kan dari gambar kadang ada yang bisa kesulitan yang belum tahu, nanti aku tanya sama masing prosesnya aspeknya gitu. Oke. Itu ya. Harganya semakin ini dong Pak, apa tergantung kerumitannya atau gimana Pak? Ya, jadi untuk masalah harga itu dilihat daripada satu dari tingkat kesulitan, yang kedua itu dari besarnya market Indonesia. Di kantor Bapak ini ruangan apa ini? Kita tahu. Ini ruangan buat produksi, membuat marketnya Pak. Jadi membuat gedung-gedungnya di sini. Ini saya kasih contoh bahwa ini bahannya adalah daripada plastik HIPEC. HIPEC, bukan resin ya? Bukan plastik. Ini dibuat dari plastik HIPEC. Kemudian yang ini untuk kacanya itu dibuat dari ini namanya plastik PVC. Ini biasanya dibikin buat apa nih Pak? Kalau Ini buat ini atau buat kaca. kaca. Ya, Kalau yang kaca. HIPEC itu Kalau HIPEC itu buat masa bangunannya. masa bangunan. Ya, masa bangunan. Ini sedang mengerjakan miniatur proyek apa ya Pak? Simulasi ini untuk rencana perang kota ini dari Kopassus. Kopassus. Ini bahannya apa Pak? Pesawat ini Pak? Kalau yang itu kan buat dari ini Pak, dari peralon Pak. Ini busa jok ya, Ya, busa jok mobil yang di dalamnya. Ya. Lalu diparut, dicat, dicat, dicerupin dicat, kemudian diparut. Diparut? Habis diparut kemudian ditempel. diparut pakai parut kelapa. Ya, parut. Oh, seperti ini semua nih. Iya. Tentunya beda-beda ya. Iya. Melihat arenanya Pak ya. Iya. Ini yang kecil-kecilnya, ini gede-gedenya. Oke. Indonesia, kami beruntung bisa berkenalan dengan Pak Harun. Artinya kami lebih mendahului Anda, sebagian bangsa Indonesia, mengetahui bahwa adanya perubahan di Masjid Istiqlal. Ini luar biasa, indahnya. Kami beruntung Pak Harun bisa melihat ini Pak Harun, ya. Dan kami saksikan sangat luar biasa. Ini kan harus ada karya seninya Pak Harun ya. Betul. Kalau nggak jiwa sini kayaknya gimana kita mengaplikasikan seindah ini? Indonesia hebat. Kami menjelaskan bahwa market yang Anda lihat selama ini ada di beberapa tempat, di perkantoran, di gedung, dan dimanapun. Ternyata salah satu orang yang berpengaruh dan bahkan sudah membuat lebih dari 500-an meja seperti ini dikerjakan oleh Pak Harun. Ya, kita bangga bisa ketemu Pak Harun. Kami mendoakan semoga dengan tayangan YouTube kami, Bapak bisa makin lebih sukses.
makin banyak orang yang memahami profil bisnis seperti ini, dan makin banyak orang yang menghubungi Bapak, mencari Bapak untuk membuat perbandingan atau memesan mana yang terbaik di antara market atau miniatur yang ada di Indonesia. Sebelum kami tutup, apa pesan Bapak terhadap pengusaha di Indonesia? Tetaplah semangat, jangan pantang mundur, harus semangat bahwa usaha apa yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya. Ya. Pasti berhasil, asal ada tekad yang kuat. Ya. Harus tekad kuat, jangan putus asa, Putus asa, semangat, punya inovasi. punya inovasi. Ini luar biasa dari seorang Pak Harun yang sudah berusia 54 tahun. Ya, luar biasa. Anda bisa bayangkan begitu banyak mahakarya, karya-karyanya yang sudah ada di manapun di Indonesia, Pak ya. Sampai ada yang ke Timur Leste. Pak Harun, terima kasih waktunya. Jangan lupa like and subscribe Binton Sukses. Wow.